Just say Shazam. We all go home. I don't have a home. Before the pyramids. Film ini dibuka dengan suara seorang bocah yang menceritakan bahwa di tahun 2600 sebelum Masehi, tepatnya di Tanah Kandak, wilayah Kandak sangat begitu berkembang sampai berabad-abad hingga akhirnya seorang raja tirani bernama Akton mendatangi Kandak. Ia mengambil alih wilayah dan memperbudak rakyat Kandak untuk menambang sebuah batu kuat yang disebut Eternium. Perbuatannya itu bukan tanpa sebab. Raja Akton berniat menciptakan mahkota Sabak yang bisa membuatnya jauh lebih kuat, bahkan melebihi kekuatan iblis yang sangat mengerikan. Dan untuk membuat mahkota itu, ia harus membutuhkan batu Eternium. Pada suatu hari, seorang budak bernama Bagong berhasil menemukan batu Eternium yang membuat budak lain heboh dan mencoba untuk merebutnya dengan harapan mendapatkan hadiah dari sang raja. Seorang bocah laki-laki bernama Hurut lalu muncul, membebaskan Bagong dan mengantarkannya ke prajurit untuk menyerahkan batu tersebut. Akan tetapi, bukannya mendapatkan hadiah, budak itu malah ditikam dan dilempar ke bawah tebing. Ayah Hurut kemudian datang dan menariknya sambil memintanya agar tidak mencoba menjadi pahlawan, apalagi sampai ikut campur dalam urusan budak lain. Namun Hurut merasa kasihan terhadap rakyat Kandak dan sudah jelas bahwa Raja Akton tidak adil. Hurut pun nekat merebut Eternium dan kabur dari kejaran para prajurit. Tetapi akhirnya Hurut tertangkap juga. Ya benar. Hurut kemudian dibawa untuk dijatuhi hukuman mati. Saat hendak dieksekusi, Hurut membuat tanda segitiga menggunakan tangannya yang diikuti oleh budak lain. Ketika kapak hampir mengenainya, Hurut secara tiba-tiba menghilang dan muncul di hadapan para dewan penyihir di Rock of Eternity. Rupa-rupanya para penyihir ini memilih si bocah sebagai juara dan diberikanlah kekuatan Zazam. Sehingga kini, Hurut menjadi pahlawan super bagi Kandak yang disebut sebagai Tet Adam. Namun bukannya menjadi pahlawan, Tet Adam malah menggunakan kekuatannya untuk membunuh Raja Akton. Ketika mahkota Sabak telah selesai, Tet Adam mendatangi istana dan menghancurkan seisinya sebelum akhirnya ia menghilang untuk selamanya. Film pun berakhir. Tapi bohong. Kita kemudian beralih ke Kandak di masa sekarang, di mana Kandak masih dalam kesulitan karena jatuh di tangan para sindikat tentara bayaran yang disebut Intergang. Di sudut kota Kandak, 3 pria yang sedang mengendarai mobil van dihadang oleh petugas Intergang di pos keamanan. Rupa-rupanya, petugas itu sedang mencari buronan wanita yang bernama Adriana Thomas. Tetapi pemeriksaannya itu terganggu karena ada seorang bocah bernama Emon yang sengaja menabrak petugas sehingga ketiga pria itu bisa lolos tanpa pemeriksaan. Setelah lolos, 3 pria itu ternyata diam-diam membawa Adriana, sedangkan Amon merupakan putra dari Adriana yang juga berpartisipasi agar mereka lolos dari pos keamanan petugas. 3 pria itu adalah Karim, kakak Adriana, Semir, dan Ismail Gregor. Mereka lalu melanjutkan misi rahasianya dengan pergi ke sebuah goa yang digadang-gadang sebagai tempat tersimpannya mahkota Sabak untuk tujuan penelitian. Setibanya di sana, Adriana, Semir, dan Ismail pergi masuk ke dalam goa, sementara Karim menunggu di dalam mobil. Setelah cukup lama di dalam goa, Ismail mengatakan ke Adriana kalau Semir pergi keluar karena tak kuat dengan tempat yang sempit. Namun, selang tak lama, Semir tiba-tiba terjun dari tebing tepat di depan Karim. Kemudian disusul dengan anggota Intergang untuk menangkap Karim. Sementara di goa, Adriana dan Ismail menemukan prasasti di lantai berupa tulisan mantra kuno yang menyebutkan bahwa jangan sebutkan mantra ini agar Tet Adam mengalami tutur panjang tanpa mimpi selamanya. Gak jauh dari tulisan tersebut, Adriana dan Ismail akhirnya menemukan mahkota Sabak yang melayang di antara 2 batu besar. Namun setelah Adriana mengambil mahkotanya, tiba-tiba Intergang datang menyergap mereka. Karena tidak mau menyelakai Karim dan Ismail, Adriana pun menyerahkan dirinya tepat di atas tulisan mantra.
Ia lalu berpura-pura menyampaikan pesan kepada putranya, yang mana pesan itu adalah menyebutkan mantra membangunkan Ted Adam dengan mengatakan Zazam. Seketika itu juga, petir menyambar goa dengan disusul munculnya Ted Adam. Salah satu anggota Intergang lalu mendekati Adam untuk menyuruhnya turu. Namun Ted Adam langsung mencekiknya dan menghancurkannya dengan kekuatan petir. Melihat hal itu, para anggota kemudian menembaki Ted Adam. Tetapi peluru yang ditembakkan sama sekali tidak menembus kostum maupun kulit Adam. Adam kemudian membantai para anggota Intergang dengan kekuatan supernya. Ia juga menyelamatkan Adriana yang membuat Adriana berpikir bahwa Ted Adam adalah pahlawan Kanda. Adriana dan Kerim lalu pergi meninggalkan Ismail sambil membawa mahkota Sabah. Sedangkan Ted Adam dikepung oleh militer Intergang saat baru keluar dari dalam goa. Ratusan anggota Intergang kemudian mulai menyerang Adam. Tetapi Adam malah memamerkan kekuatan supersoniknya, di mana ia menarik helikopter layaknya melempar sendok, menyetrum puluhan anggota geng, dan memainkan bahan peledak yang menyebabkan ledakan besar terjadi. Setelah mengalahkan para Intergang, Adam mendekati mobil Adriana. Tetapi di saat itu juga, salah satu anggota yang masih hidup diam-diam menembakkan rudal Eternium ke arah mereka. Namun untungnya, Adam berhasil menangkap rudal tersebut dan malah meledakkan ke perutnya sendiri. Rudal itu ternyata dapat melukai Adam karena mengandung Eternium, yang artinya kelemahan Ted Adam adalah Eternium. Adam kemudian membunuh anggota itu dan pergi ke kota Kanda. Tetapi sayangnya ia jatuh tak tersadarkan diri karena lukanya yang terlalu parah. Merasa kasihan, Adriana pun memutuskan untuk membawa Adam pulang ke apartemennya. Good point. Di samping itu, Mael ternyata masih urip. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ia secara rahasia memimpin para Intergang dan ingin mendapatkan mahkota Sabah. Kini tidak hanya Adriana yang menjadi penghalang untuk mendapatkan mahkotanya, tetapi juga kembalinya heroik Kanda yaitu Ted Adam. Di sisi lain, pemerintah AS sekaligus pemimpin pasukan berani mati bernama Amanda Waller mengetahui tentang insiden ini dan menghubungi Carter Hale atau Hawkman tentang kekacauan yang ditinggalkan Adam. Carter pun segera mengumpulkan timnya yang disebut Justice Society of America, yang terdiri dari Maxine Honkel atau Cyclone dengan kekuatan yang bisa mengendalikan angin dan suara. Lalu ada Al Rostand atau Atom Smasher yang bisa mengubah tubuhnya menjadi besar dengan jasnya yang diwarisi dari pamannya. Kemudian juga ada Ken Nelson atau Dr. Fat dengan helm magisnya yang sangat kuat. Mereka lalu pergi menuju Kanda menggunakan pesawat logam yang tidak mudah dihancurkan. Sementara itu, Ted Adam terbangun di kamar Amon yang terobsesi dengan superhero Justice League dan sangat bersemangat saat melihat kekuatan Adam. Begitu terbangun, Ted Adam terkejut melihat pantulan di cerminnya. Ditambah lagi pernyataan Amon bahwa Adam sudah tertidur selama 5.000 tahun. Ia pun berjalan ke jendela di mana Adam melihat kondisi Kanda yang sekarang berbeda jauh tak seperti semasa ia hidup. Ted Adam lalu berjalan melewati tembok dan bertemu dengan Adriana serta Kerim. Adriana menjelaskan bagaimana kondisi Kanda sekarang yang diambil alih oleh Intergang. Para Intergang yang memiliki senjata dan kendaraan canggih membuat para warga tak mampu untuk mengalahkan mereka. Karena kondisi seperti inilah, Adriana meminta Adam untuk kembali menjadi pelindung Kanda serta menyingkirkan para Intergang. Namun, Adam menegaskan kalau dirinya bukanlah seorang pahlawan. Appreciate what you did for me. Ted Adam lalu terbang ke kota untuk melihat patungnya yang besar terpampang di tengah perkotaan. Sementara itu, Amon yang ingin membuktikan bahwa pahlawan Kanda sudah kembali sengaja mencari keributan dengan para Intergang. Hal itu membuat Adam turun tangan untuk membela Amon dan menghajar para anggota Intergang.
Di saat Adam sedang membawa dua intergeng ke udara, pesawat Justice Society tiba-tiba datang, di mana Hawkman serta Dr. Fate keluar dari pesawat untuk menyelamatkan kedua intergeng yang sengaja dijatuhkan oleh Adam. Setelah berhasil menyelamatkan dua intergeng, keberadaan GS malah kurang disenangi oleh para warga Kanda, karena bangkitnya pahlawan Kanda sangat membantu untuk mengalahkan para intergeng. Tidak seperti GS yang menginginkan agar Adam tidak ikut campur dalam memberantas intergeng, sebab merekalah yang nantinya akan memproses para intergeng secara hukum. Karena perdebatan itulah, Adam, Hawkman, dan Dr. Fate terjatuh dalam pertarungan yang sangat sengit. Di tengah pertarungan, keduanya kewalahan karena kekuatan Ted Adam sangat melebihi standar manusia super. Hawkman pun akhirnya memerintahkan Cyclone dan Smasher untuk turun membantu mengalahkan Ted Adam. Namun, meskipun begitu, mereka sama sekali tidak membuat Ted Adam melemah. Sampai akhirnya, Smasher merubah tubuhnya menjadi besar, lalu memukul Ted Adam dari belakang dengan kepalan tangannya. Tetapi hal itu tak bertahan lama. Adam lagi-lagi bangkit lalu memukul Smasher sampai ia tak tersadarkan diri. Setelah itu, Ted Adam pergi ke istana Kanda yang kini sudah terbengkalai. Dr. Fate kemudian memilih fokus mengejar Adriana karena merasakan keberadaan mahkota Sabak di tasnya. Namun hal itu malah membuat Adriana semakin marah, mengingat selama 27 tahun warga Kanda terintimidasi dengan para intergeng, tetapi tidak terlihat pun satu pahlawan yang menghentikannya. Sampai akhirnya muncullah Ted Adam, dan dengan entengnya JS malah ingin menghentikan Ted Adam. Hawkman lalu mengungkapkan kebenaran ke Adriana bahwa Adam sebenarnya bukanlah pahlawan, melainkan hanya seorang yang hilang kendali atas kekuatannya 5.000 tahun yang lalu dan hampir menghancurkan sebagian besar wilayah Kanda. Menyadari hal itu, Adriana serta anggota Society pun menemui Adam untuk menanyai fakta nyata yang baru saja diceritakan oleh Hawkman. They only want to talk. Setelah bertemu, Ted Adam menceritakan kisahnya di mana saat Adam mendapatkan kekuatannya, ia memilih balas dendam kepada King Acton. Ia melepaskan kekuatannya untuk membunuh Acton. Namun kekuatannya itu tidak terkendali hingga menghancurkan istana raja, bahkan hampir memusnahkan wilayah Kanda. Karena itulah, para dewan penyihir menghukumnya dengan memenjarakan Adam di gua tempat Adriana menemukannya. Now there's a statue of you. I never said I was a hero. Sementara itu, Amon yang membawa mahkota Sabak sampai di rumah dan mendapati Ismael berada di sana. Ismael yang kini mengincar mahkota itu langsung menodongkan pistolnya ke Amon. Tapi Kemir segera menyerang Ismael agar Amon bisa melarikan diri. Sayangnya, Kemir berakhir tertembak oleh Ismael di bagian perutnya. Para intergeng lalu memburu Amon untuk mendapatkan mahkota Sabak. Sedangkan Amon mencoba menghubungi ibunya kalau dirinya sedang dikejar-kejar oleh Mael serta intergeng. But you're not a monster either. I don't care. What you Mengetahui hal itu, Adriana pun minta Ted Adam untuk menyelamatkan putranya. Tanpa pikir panjang, Adam pun pergi ke apartemen mengamankan Amon dan memberi pukulan ke intergeng. Di saat Adam sibuk memukuli intergeng, Mael berhasil mendapatkan Amon, tetapi tidak dengan mahkotanya. Jadi Mael pun membawa kabur Amon sebagai bahan negosiasi dengan menggunakan hoverback yang memiliki lompatan kecepatan. Menyadari kalau Amon diculik, Adam pun mengesampingkan yang lainnya dan terbang mengejar Ismael bersama tim GS. Beberapa kali Adam menangkap anggota intergeng, tetapi sayangnya ia tidak menemukan keberadaan Amon. Adam lalu mengejar salah satu hoverback yang terbang dengan kecepatan sonik, sampai akhirnya ia berhasil menangkapnya dan jatuh di negeri Cina. Namun sayangnya Amon tidak ditemukan oleh Adam, dan ternyata Amon berada di dalam truk yang sedang menuju ke tambang milik intergeng.
Di lain tempat, Dr. Fred pergi ke rumah Adriana. Di sana, ia menemukan Karim yang tergeletak dengan luka tembak di bagian perutnya. Dr. Fred mengatakan bahwa Karim akan baik-baik saja karena kematian Karim bukanlah ditembak, melainkan tersengat listrik. Setelah itu, Dr. Fred, Adriana, Adam, dan Hawkman kembali berkumpul dengan dua tawanan intergang. Adam pun segera membawa dua intergang itu ke Awan untuk diinterogasi tentang keberadaan Amon. Jika mereka tidak menjawab pertanyaannya, maka Adam akan menjatuhkannya begitu saja. Salah satu dari mereka menjawab bahwa Ismail membawa Amon ke sebuah tambang milik intergang. Namun Adam malah berakhir menjatuhkan keduanya begitu saja. Hal itu membuat Hawkman kewalahan karena harus menyelamatkan dua anggota tersebut. Hawkman lalu memprotes tindakan Adam yang selalu gegabah dalam melawan musuh. Keduanya pun ribut hingga mengobrak-ngabrik tempat Adriana. Sampai akhirnya, Ted Adam tak sengaja memukul sebuah lemari yang di dalamnya terdapat mahkota sabak yang disembunyikan oleh Amon. Mereka semua kemudian terbang ke tambang intergang yang disebut Al-Hidayah. Di tengah perjalanan, Adriana dan Cyclone menafsirkan tulisan yang ada di pinggiran mahkota yang berbunyi, hidup adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Sementara itu, Dr. Fred mengatakan tentang visi dari Helmet of Nabunya kepada Hawkman, di mana ia melihat Hawkman mati dalam pertempurannya kali ini. Meskipun begitu, Dr. Fred berharap akan ada cara untuk mengubah masa depan sehingga dapat mencegah terbunuhnya Hawkman. Ketika mereka hampir sampai ke tambang, Hawkman membuat sebuah rencana untuk mengepung intergang. Tetapi saat mereka berunding, Ted Adam malah sudah sampai di tambang lebih dulu dan menghancurkan beberapa fasilitas tambang. Ia lalu menemukan Amon beserta Ismail, tetapi mereka ada di dalam sebuah perisai Eternium yang tidak bisa ditembus oleh Adam. Adriana dan tim JS kemudian datang untuk bernegosiasi. Setelah deal, Adriana memberikan mahkotanya kepada Ismail dan meminta Ismail untuk melepaskan Amon. Namun bukannya melepaskan Amon, Mael malah ingin menembak Amon. Ia lalu mengungkapkan identitasnya yang ternyata keturunan terakhir dari Raja Akton. Alasan Mael merebut Sabak yaitu untuk menjadi raja dan menguasai wilayah Kandak selanjutnya. Begitu Ismail menekan pelatu pistolnya, Ted Adam segera meluncur untuk menangkis pelurunya, sedang tim GS menyelamatkan Amon dan Adriana. Ted Adam lalu meledakkan tambang intergang dengan kekuatan supernya, tepat saat Ismail memakai mahkotanya dan menyebutkan sebuah mantra yaitu hidup adalah satu-satunya jalan untuk mangan, dan ledakan pun terjadi. Setelah ledakan mereda, Ted Adam pergi kembali ke istana Kandak yang kemudian disul dengan Hawkman. Sedangkan Atom dan Cyclone berhasil menemukan mahkotanya serta mayat Ismail yang kondisinya sangat hangus terbakar. Di istana, Hawkman menanyakan tentang latar belakang Ted Adam setelah mendengar nama Hurut dari Ismail. Adam lalu menjelaskan bahwa Hurut merupakan pahlawan Kandak yang dipilih oleh para dewan sihir yang sebenarnya. Setelah mendapatkan banyak kemenangan dan menyelamatkan banyak orang, Raja Akton memerintahkan prajuritnya untuk membunuh orang yang sangat dicintai Hurut, yaitu kedua orang tuanya, atau yang tak lain lagi adalah Adam dan istrinya. Jadi, untuk membuat ayahnya tetap bertahan, Hurut memberikan kekuatannya ke Adam dengan mengucapkan kalimat Zazam. Sayangnya, setelah kekuatan itu berpindah ke Adam, Hurut terbunuh oleh panah prajurit Akton. Hal itu pun membuat Adam murka sehingga tubuhnya dilapisi kostum berwarna hitam dan membunuh Akton tanpa ampun sampai ia tidak menyadari bahwa kekuatannya itu hampir membuat Kandak hancur. Patung yang terlihat di kota Kandak itu juga ternyata bukanlah Adam, melainkan Hurut. Mengingat kalau dirinya sudah membawa kehancuran tanpa melindungi Kandak, Adam pun menyerahkan dirinya ke Justice Society serta melepaskan kekuatannya dengan menyebut Shazam. Shazam. Para anggota Justice itu pun lalu membawa Adam ke penjara bawah laut milik Waller untuk ditahan dan mempercayakan kepala penjara bernama Emilia Harcourt untuk menidurkan Adam secara Shiro Slap. Alleviating his powers.
di mana di sana ternyata terdapat banyak sekali manusia super seperti Adam yang sedang ditahan. Setelah itu, tim JS membawa Adriana dan Amon kembali ke tanah Kandak. Di tengah perjalanan, Smasher dan Cyclone tahu bahwa Amon fans berat superhero, jadi mereka pun memberi gorden warteg untuk diikatkan ke lehernya agar terlihat seperti superhero. Sementara Dr. Fate kembali mendapatkan penglihatan kalau Hawkman meninggal dalam pertempurannya, padahal misi mereka sudah selesai dan Adam sudah ditahan. What is the helmet telling you? But you died. Di ruangan lain, Adriana dan Cyclone terlihat sedang mengulik kembali arti dari tulisan yang ada di mahkota Sabak. Adriana lalu mengaitkannya dengan mitologi Kandak kalau neraka merupakan cerminan dari diri sendiri. Jadi mereka melihat tulisan tersebut secara terbalik layaknya cermin dan mengartikannya dengan kalimat yang berbunyi, kematian adalah satu-satunya jalan menuju hidup. Dari situlah mereka baru sadar bahwa Ismail sengaja menculik Amon karena ia tahu kalau Adam bakal membunuhnya. Karena kematian Ismail merupakan jalan satu-satunya menuju kehidupan. Only path to life. Bersamaan dengan itu, Mael yang sudah berada di neraka ditemukan oleh iblis yang disebut sebagai juara neraka. Iblis itu pun mengubah Ismail menjadi Sabak, sesosok iblis bertanduk merah besar yang sangat kuat seperti Valir. Sabak lalu dikirim ke bumi kembali untuk menjalani tugasnya. JS yang menyadari kemunculan Sabak pun kembali ke Kandak dan segera menyerang Sabak. Namun Sabak sangat pro dalam mengendalikan skill satunya. Ia berhasil menjatuhkan pesawat JS yang membuat Hawkman serta tim lainnya turun tangan untuk bertarung melawan Valir. Pertarungan itu dengan mudah dimenangkan oleh Sabak yang membuat Dr. Fate menyarankan timnya untuk berhenti melawan Sabak. Tetapi Hawkman tidak menyerah karena ia tidak takut mati. Saat Hawkman pergi ke istana untuk melawan kembali Sabak, Dr. Fate segera mengunci istananya dengan cermin magis. Setelah itu, ia memutuskan pergi melawan Sabak sendirian sebagai pengganti kematian Hawkman. Dr. Fate memberitahu Hawkman bahwa dirinya ingin mati setelah sekian lama tidak mati-mati gara-gara mengopeni Helmet of Nabu. Hal itu membuat Hawkman merasa sedih karena Dr. Fate adalah rekan yang sangat baik. Sabak kemudian membangkitkan pasukan dari neraka untuk meneror warga Kandak. Sedangkan Adriana, Kerim, dan Amon mengumpulkan para warga melawan pasukan neraka bersama-sama. Dr. Fate lalu pergi menghadapi Sabak menggunakan jurus 1000 bayangan. Di samping itu, ia juga berkomunikasi dengan Ted Adam melalui telepati untuk memberitahunya tentang kemunculan iblis Sabak, dan hanya Ted Adamlah yang bisa mengalahkannya. Dengan dibantu Dr. Fate, Adam pun langsung bangkit, kemudian menghadapi para penjaga tanpa kekuatannya. Adam lalu berenang menuju daratan, tetapi ia malah berakhir pingsan karena terkena beberapa tembakan. Dalam kondisi setengah sekarat, Adam melihat bayangan istrinya serta Hurut dan dengan yakin ingin bergabung dengan keduanya. Namun, Hurut memberitahu ayahnya bahwa waktunya belum tepat karena Adam seharusnya berada di daratan untuk menyelamatkan Kandak. Adam pun langsung mengucapkan Zazam dan kembali mendapatkan kekuatannya sebagai Ted Adam. Shazam! Di tempat lain, Sabak akhirnya berhasil mengalahkan Dr. Fate yang hanya menyisakan helmnya saja. Perisai itu pun mulai memudar yang buat Hawkman dan yang lainnya bisa masuk ke dalam untuk melawan Sabak. Tetapi Sabak lebih dulu membuat ledakan energi yang mengakibatkan ketiganya turun di antara runtuhan. Bersama dengan itu, Ted Adam muncul dan mengajak duel Sabak. Kostum Ted Adam kini memiliki jubah dan dilengkapi warna emas yang menandakan Ted Adam masih memiliki kepahlawanan.
Dalam pertempuran sengit itu, Valir beberapa kali menggunakan skill satunya ke arah Adam yang membuat Adam mulai kewalahan untuk melawannya. Ketika pandangan Sabak fokus ke arah Adam, Hawkman tiba-tiba muncul sambil menusukkan besi ke dada Sabak. Tetapi sayangnya Sabak menyerang balik Hawkman dengan menusukkan besi itu ke tubuh Hawkman yang membuat Hawkman mati seperti di dalam visi Dr. Fate. Namun ternyata itu hanya bayangan Hawkman saja, karena Hawkman menggunakan Helmet of Nabu yang pernah ia pelajari tentang trik bayangan ini dari Dr. Fate. Dengan 1000 bayangannya, Hawkman kemudian mendorong Sabak ke kursi tahta dan menahannya, sedangkan Ted Adam muncul dari belakang sambil menarik tanduk Sabak. Adam lalu membawa Sabak terbang dan menggunakan kekuatannya untuk membelah Sabak menjadi 2, sampai akhirnya Sabak tewas serta menyebabkan para pasukan neraka binasa. Setelah berhasil memenangkan pertempuran melawan Sabak, tim GS yang kini tinggal 3 berpamitan dengan Ted Adam dan memberitahu Adam bahwa mereka akan menekuni bisnis Pop S. Sementara warga Kandak bersorak-sorai atas kemenangan Ted Adam. Adam kemudian duduk di kursi tahta untuk menjadi pemimpin Kandak, tetapi ia merasa tidak nyaman dan menghancurkan kursi tersebut. Adam memberitahu Adriana kalau dirinya tidak ingin menjadi pahlawan serta pemimpin dan lebih memilih menjadi seorang pelindung. Ia juga memberitahu Adriana kalau Ted Adam terlalu kuno, jadi ia berubah namanya menjadi Black Adam. Di adegan kredit, kita diperlihatkan sebuah drone yang dikirim oleh Amanda Waller menemui Black Adam. Waller lalu memperingati Adam agar tidak membuat masalah lagi, terutama di luar Kandak. Atau jika tidak, maka Waller akan mengirim makhluk yang bukan dari bumi untuk menghajar Black Adam. Tanpa rasa takut, Adam malah menantang Waller untuk melakukannya dan mengakhiri percakapan dengan meledakkan drone-nya. Dari balik asap tersebut, kemudian muncul sesosok yang mendekati Adam dan ternyata itu adalah Superman atau Clark Kent. Film pun berakhir.